Ya, Dokter Fepti, salam kenal ya. Salam kenal Oke juga, teman-teman, Coach Enju. aku mau nanya di sini, siapa di sini yang sudah bersyukur dan bahagia? Ketik angka 9. Coba denger suara aku nggak? Kalau denger, ketik angka 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pastikan kita semuanya hari ini sudah sahur dengan syik, sudah bersyukur dan selalu happy, bahagia. Insya Allah nanti kita akan Lagi closing sarapan ya? bertubi-tubi. Ayo. Atau bahasanya Herbalife itu mahal ya, seperti itu. Bagaimana Dokter Fepti tanggapannya tentang mitos atau fakta seputar Herbalife ini? Kita akan bahas ya teman-teman, silahkan dibuka kameranya, siapkan buku catatannya. Silahkan kepada Dokter Fepti. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Coach Enju, luar biasa ya. Udah 8 tahun minum nutrisi Herbalife ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh 8 tahun itu adalah waktu yang cukup sekali untuk menimbulkan gejala. Gitu ya, Coach Enju. Saya juga mau kenalan dulu. Selamat pagi semuanya, teman-teman ya. Di hari ke-11 apa 12 nih bulan suci Ramadan ya. Saya Dr. Fepti, Nur Amalia Fepti. Saya ini adalah Ramadan, alhamdulillah Ramadan ke-14. Saya dan keluarga bersama dengan nutrisi Herbalife. Sahurnya itu udah nggak hidup kompor, yang hidup adalah blender. Alhamdulillah. Jadi di rumah saya yang minum nutrisi sahur itu ya, alhamdulillah saya, suami, mama papa saya, anak-anak saya. Disclaimer ya, Herbalife itu produknya izinnya di Indonesia untuk orang dewasa. Tapi saya kasih ke anak saya karena saya bingung kalau saya sahurnya pakai shake, masa dia pakai nasi gitu. Jadi saya kasih anak saya juga ya. Terus asisten rumah tangga saya, keponakan saya yang tinggal di rumah. Jadi kita serumah-rumah sahurnya pakai shake. Ini tahun ke-14 ya. Oke, hasil yang saya rasakan dan orang lain juga lihat, saya merasa lebih baik dan juga tampak lebih baik. Jadi kalau dulu itu saya kurus, kering, kalau dipegang, kalau orang kena saya tuh kayak langsung keras gitu, langsung ke tulang. Jadi WTS ya, wanita tulang semua. Kalau dulu, alhamdulillah saya naik berat badan 14 kilo, dan terutama kalau bulan Ramadan ya, biasa tuh jam-jam 1 siang, itu udah pengen mandi. Terus cari lantai, habis mandi cari lantai, biar ada aura-aura dinginnya. Sekarang alhamdulillah jam segitu tuh jam kita untuk berproduktivitas keliling, kalau nggak ngider di rumah sakit, ya ngider di rumah-rumah orang buat ngecek-ngecekin berat badan orang saat puasa ya. Oke, itu perkenalan dari saya. Terus kita hari ini ngobrolnya ringan aja, teman-teman ya. Tapi kalau bisa nih ditulis supaya ntar nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Kalau putus-putus ya? Putus-putus kah suara saya? Kata Bu Ira putus-putus. Aman. Oh iya, putus-putus. Aman. Kalau jelas, Dok. Oh, oke, jelas ya. Baik, makasih. Kalau bisa ditulis karena ini sering banget kita temukan. Mungkin di sini teman-teman ada macam-macam. Ada yang kayak saya minumnya udah 14 tahun, ada yang udah 20 tahun selama Herbalife ada di Indonesia, 25 tahun, ada yang baru kemarin sore baru mau mulai, ada yang masih ragu-ragu. Udah ada di rumah tapi belum diminum-minum. Ayo siapa? Siapa di sini yang baru belum sebulan? Boleh dong ketik di chat. Belum sebulan minum nutrisi Herbalife. Nah, ini kalau bisa kudu dicatat ya. Ada beberapa mitos dan fakta yang paling umum aja ya, karena banyak, tapi kita akan bahas pagi ini yang umum-umum aja. Pertama, yang paling sering adalah Herbalife ini tidak alami. Benar nggak? Ada yang bilang, aku mau diet deh, itu yang alami-alami aja gitu. Nah, kita lurusin ya teman-teman.
saya adalah orang yang seperti itu beberapa belas tahun yang lalu. Jadi saya punya teman saya tuh SMP, teman SMP SMA saya itu gendut dari kecil, gendut banget banget gitu dari kecil. Suatu ketika saya lihat foto di Instagram di BBM, di BBM-nya kok dia kurus. Terus saya komen, itu kira-kira 17 tahun yang lalu ya, saya komen, "Bang, kok lu jadi kurus, Bang? Lu sakit ya?" Nah, tuh catat teman-teman. Orang kalau terbiasa lihat kita gemuk, apalagi tahun-tahunan ya kita gemuk, udah gitu kita tahu-tahu kurus, dia jarang lihat, dia pasti akan komennya, "Kok lu kurus, lu sakit ya?" Catat itu. 99% manusia yang kenal kita gemuk pasti bilangnya, "Lu sakit ya?" Gitu, ya. Terus teman saya itu jawab gini, "Enggak, aku sehat," katanya gitu. "Terus kenapa lu bisa kurus?" Kan saya taunya kalau kurus itu ya sakit gitu, ya. Terus dia bilang, "Enggak kok, gue turun berat badan, gue program," gitu. "Oh gitu." Waktu itu posisinya suami saya gemuk, suami saya beratnya 100 kilo waktu itu. Terus saya tanya dong, "Oh iya ya gimana gimana cara program lu gimana?" "Mau dong, suami gue tuh gemuk, kayak lu deh," gitu. Terus kata dia, "Aku pakai Herbalife," katanya. "Hah, pakai Herbalife?" Nah saya waktu itu adalah dokter ya teman-teman, saya dokter, udah dokter, tapi waktu itu masih dokter umum ya. Saya bilang, "Bang, hati-hati," teman saya tuh namanya Bambang. "Bambang, hati-hati lu minum-minum yang kayak gituan, nanti ginjal lu rusak. Udah lu jangan yang alami-alami aja lu." Nah, itu banyak banget mitos yang saya sampaikan kepada teman saya ya, dan saya yang nyampeinnya. "Hati-hati lu, itu herbal-herbal tuh nanti rusak ginjal, rusak hati, yang ada terus sakit. Terus yang alami-alami aja deh." Bayangin temannya dari SMP, SMA, ya teman baik ya, ngomong kayak gitu, dokter lagi. Dia pasti dengar kan, dengar. Tapi dia ngomong gini, "Enggak kok," kata coach aku, ini aman kok Pep, ini produknya dari Amerika." Dia bilang, "Amerika kan standarnya tinggi," dia bilang gitu. "Ah, nggak usah percaya," saya bilang. "Terus kalau udah sakit repot tuh," saya bilang gitu. Karena semua herbal itu tuh pasti ada efek samping. Mitos ketiga masuk, efek samping. Dan saya lah sumber mitos itu ya. Terus kata teman saya, "Gitu ya?" Dia mulai gitu, "Gitu ya?" "Iya, emang lu apa aja yang lu minum?" Susu sih sama tehnya." "Ya udah lu ganti sama susu sama teh biasa." Dan dia melakukan itu teman-teman ya. Nah, jadi saya betul-betul mohon ampun sama Allah ya. Kalau ada di sini coach-nya Bambang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Harusnya Bambang jadi customer setia Anda, jadi berhenti gara-gara ucapan saya. Ya, mohon maaf lahir batin. Jadi Bambang waktu itu nggak minum lagi ceritanya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, itu kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Ya 3 tahun yang lalu Bambang nelfon saya. Ya karena kita teman baik. Cuma dia di Jakarta, saya di Jambi. Dia bilang gini, "Pep, gue diabetes." Terus saya bilang, "Ya udah lu pakai Herbalife," singkat cerita. Wah, dia langsung marah, maki-maki saya. "Kan lu yang nyuruh gue berhenti, lu gini-gini, lu sekarang Herbalife." "Iya, gue Herbalife." "Lu kok bilang-bilang lu Herbalife lagi?" Dan seterusnya dan seterusnya. Dia marah-marah sama saya dan dia akhirnya kena diabetes. Nah, itu kisah nyata teman-teman dari potret bagaimana pemahaman orang tentang Herbalife itu tidak sama dengan kita gitu ya. Dan nanti di luar kalau teman-teman dengar yang kayak gitu-gitu, hati-hati jangan keburu emosi gitu. Siapa tahu orang ini adalah calon millionaire team yang ngata-ngatain Herbalife itu, yang nyuruh-nyuruh berhenti ya. Nah, gitu. Jadi yang namanya mitos itu terjadi teman-teman dan sampai sekarang. Inilah makanya saya mau nebus dosa saya 17 tahun yang lalu. Saya mau bantu jelasin di sini. Maksudnya alami sama nggak alami itu apa ya. Oke, pertama, Herbalife itu tidak alami. Waktu itu saya yang bilang nih, saya jelasin. Apa sih maksudnya alami dengan nggak alami? Alami nggak alami itu, kalau kita cari dari kamus besar bahasa Indonesia, alami itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Itu namanya alami, gitu ya. Jadi kalau bahannya dari alam, itu namanya alami.
Jadi kalau misalnya bahannya dibuat oleh manusia, namanya sintetis, gitu. Jadi Herbalife termasuk produk yang alami karena dibuat dari sumber-sumber yang ada di alam. Selanjutnya, apakah yang alami selalu baik? Nah, itu yang harus kita lanjutin. Apakah alami selalu baik? Dan kalau sintetis itu pasti berbahaya. Nah, itu yang mau kita kaji pagi ini. Jadi, sekarang kita banding ini gini. Yang dari alam ya, teman-teman. Ayam dari alam bukan? Dari alam. Bahaya nggak? Bahaya kalau nggak dimasak, langsung dimakan. Ya, harus diproses, dimasak, alami. Prosesnya, apakah ayam yang diproses dengan baik dengan yang tidak? Nah, itu yang akan membuat dia yang dari alam ini akan bermanfaat atau akan membawa mudorot atau berbahaya. Bukan hanya sekedar sumbernya, tapi prosesnya. Ya, coba pilih satu ya, ayam pindang atau steam ayam, 2 ayam geprek, sama-sama alam kan, dari alami kan. Nah, mana yang lebih sehat, 1 apa 2 yang lebih bermanfaat? Boleh ketik di chat. Jadi 1 ya, benar. Kemudian contoh aloe vera, lidah buaya. Lidah buaya alami nggak? Alami. Siapa di sini yang punya tanaman lidah buaya depan rumahnya? Boleh ketik saya gitu, punya tanaman lidah buaya di depan rumah. Ya. Tapi teman-teman, penelitian nutrisi jangka panjang ya, itu menyatakan bahwa konsumsi lidah buaya jangka panjang itu bisa memicu berbagai kondisi penyakit, termasuk diantaranya adalah kanker usus. Jadi apakah lidah buaya yang alami itu bermanfaat? Mungkin ada manfaatnya, tapi ternyata ada efek jauhnya, efek bahayanya, yaitu bisa menyebabkan kanker, terutama kanker usus. Gitu. Apa dari lidah buaya? Kan pertanyaannya kok bisa kanker usus kan dari alam? Ya, ternyata ada bagian dari lidah buaya namanya aloin. Yang kalau terus-terusan dikonsumsi, getah aloin itu bisa memicu kanker usus. Awalnya radang, lama-lama kanker pada beberapa tipe orang yang punya kode genetik kanker. Nah, gitu. Loh, terus apa kabar dengan herbal aloe konsentrat kita? Ya karena itulah makanya, karena ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, makanya aloe vera konsentrat ini diambil dari bahan lidah buaya alami dengan kualitas terbaik di Meksiko. Yang pernah lihat nih di sini di ruangan ini nggak banyak nih, katanya segede-gede kita pohonnya. Itu dia mengalami proses. Jadi lidah buaya tadi untuk bisa dikonsumsi aman jangka panjang sama manusia diproses dulu. Prosesnya panjang, ribet ya, supaya hanya mengambil bahan-bahan alami yang bermanfaat dan membuang yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Jangankan yang bahaya, yang tidak bermanfaat pun dibuang. Gitu. Sehingga kandungan herbal aloe konsentrat yang ada pada nutrisi Herbalife, bukan hanya Herbalife ya, ada beberapa perusahaan nutrisi yang memang di-approve. Jadi ada khusus lembaganya. Ya, HAAC namanya, lembaga yang memang khusus untuk mengaudit ini aloe konsentrat yang buat diminum sama orang nih bahaya enggak? Masih ada aloe-nya enggak? Aman enggak? Nah, ada lembaganya khusus untuk mengizinkan ekstrak lidah buaya ini dimakan sama orang, diminum sama orang. Nah, gitu. Nah, di Herbalife, HAC ini dia udah membuang namanya aloe-nya. Jadi udah memproses. Jadi bahan alami yang diproses hanya untuk mengambil bahan Putus. Oh, suaranya nggak ada ya? Putus. Oh, mungkin sinyalnya Dokter Pepti apa ya? Dokter Pepti suaranya putus.
Ya maaf ya, mati lampu. Di sini lagi mati lampu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi Herba Aloe Concentrate ini yang kita minum tadi subuh pas sahur, ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kan udah kan? Sorry tadi mati lampu. Ini dia udah dibuang aloin yang berbahaya untuk manusia jangka panjang dibuang. Jadi sebenarnya pertama alami, iya. Kedua diproses, iya sih alami, bahannya alami, tapi diproses, iya diproses. Memang harus diproses. Kenapa? Justru proses yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan nutrisi, apalagi perusahaan nutrisi sebesar Herbalife, itu adalah proses untuk memastikan yang diminum sampai ke customer itu betul-betul hanya bahan yang bermanfaat, yang masuk, yang tidak bermanfaat tidak masuk, dan yang berbahaya dibuang, gitu ya, sehingga manfaatnya maksimal, gitu ya teman-teman. Sehingga bukan hanya alami saja, tapi berkhasiat, gitu. Itu ya tentang mitos alami. Sekarang saya tanya, kenapa misalnya contohnya selain aloe vera ya, contohnya shake. Nah, kan ada pertanyaan, itu pakai pengawet pasti katanya. Itu pasti pakai pengawet. Kenapa? Soalnya expirednya lama, 2027. Sekarang saya tanya, kopi, bubuk kopi, kalau kita beli sekarang expirednya kapan? Sama tahun depan juga. Pakai pengawet nggak kopi? Enggak. Kok tahu enggak? Ya udah diminumnya puluhan tahun. Nah, itu dia ya. Jadi kadang-kadang keyakinan di dalam kepala kita ini bukan karena teori, tetapi karena kita udah terbiasa. Nah, orang belum terbiasa sama Herbalife. Jadi kita harus jelaskan, kita sendiri harus paham bahwa yang membuat dia awet itu bukan pengawetnya, tapi bentuknya kering. Coba cabai, teman-teman cabai, nggak taruh di kulkas aja. Kalau cabai utuh dia pasti akan busuk. Tapi coba cabai kering, dibikin cabainya dijemur, dikeringkan, kemudian jadikan bubuk, pasti lebih awet. Jadi kandungan air dari makanan itulah yang membuat dia mudah untuk rusak. Dan kandungan airnya itulah yang diambil dalam proses. Ya, kan kedelai ada airnya, kandungan diambil. Tapi bagaimana caranya mengambil kandungan air tersebut tanpa mengurangi dari kandungan gizi si kedelai tadi, supaya khasiatnya betul-betul sesuai dengan khasiat yang kita inginkan pada manusia, gitu. Paham ya? Makanya butuh suatu proses berteknologi yang memang terstandarisasi, gitu teman-teman. Kenapa dia awet? Ya karena kering. Kopi juga awet karena kering, gitu. Coba kalau kopinya dibasahin, ya udah nggak awet lagi, karena air itu yang memudahkan kuman untuk berkembang biak sehingga dia rusak. Coba deh kue kering, bandingin kue kering sama kue basah. Kue kering kan yang lebih awet, nah gitu. Jadi bentuk keringnya dari bubuk yang syik itu yang membuat dia awet. Itu mitos kedua. Mitos pertama tidak alami. Mitos kedua pakai pengawet. Oke. Mitos selanjutnya yang saya omongin sama teman saya itu ketergantungan. Ini saya berdasarkan kalimatnya sendiri ya teman-teman ya yang dulu. Jadi saya ini mohon maaf sebesar-besarnya atas kebodohan saya dulu gitu. Yang ketiga, ketergantungan. Nah, ini boleh dicatat. Apa bedanya kebutuhan sama ketergantungan? Kalau kebutuhan, ya, dia kalau ada itu jadi baik. Kalau tidak ada, dia tidak baik. Itu kebutuhan. Kalau keberadaannya itu akan membuat baik, ketidakberadaannya membuat tidak baik, itu namanya kebutuhan. Ya, contoh air. Air itu kebutuhan apa ketergantungan? Kalau ketergantungan, keberadaannya membuat tidak baik. Catat. Ketergantungan, keberadaannya. Kalau dia ada justru bahaya, nggak baik. Tapi ketidakadaannya justru baik. Contoh apa? Narkoba. Jadi namanya ketergantungan. Ada ketergantungan narkoba. Coba kalau ada morfin, ada, dia justru bahaya, nggak baik. Kalau nggak ada, justru dia baik. Ketergantungan. Rokok, nikotin. Nah gitu ya teman-teman. Bukan kopinya yang ketergantungan kita, tapi gulanya. Ketergantungan terhadap gula ada nggak? Ada itu penelitiannya. Ketergantungan kita terhadap manis, rasa manis dan gula. Nah, jadi bedakan antara kebutuhan sama ketergantungan. Nggak usah ngomong Herbalife dulu deh, air. Kita ketergantungan apa kebutuhan sama air? Kebutuhan, bukan ketergantungan.
saya mau stop sekarang, saya udah mulai ketergantungan air nih, bahaya nih lama-lama kalau saya air terus saya minum gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Terus misalnya buat teman-teman yang orang-orang Sunda nih, ketergantungan nggak sama lalapan? Orang Sunda kan suka banget sayurnya makannya lalap. Kalau nggak makan lalap, nggak bisa gitu. Itu kebutuhan buat orang Sunda. Kenapa? Karena dia udah terbiasa makan itu dan itu baik untuk mereka. Sebenarnya buat kita juga kebutuhan. Cuma kita belum terbiasa sehingga tidak menimbulkan efek seperti sangat tergantung gitu. Nah, jadi Herbalife ini kebutuhan apa ketergantungan? Kalau nggak ada lagi, misalnya kalau kita minum shake, kita jadi sehat apa jadi sakau kalau nggak minum? Nah, kita pasti beda antara sarapan shake dengan enggak. Ah, beda kalau kita nggak minum lagi kita lemes. Ya iyalah, beda lah kalau kita misalnya sarapannya isinya karbohidrat, nasi sama telur atau telur doang nggak pakai nasi, telur sama pisang. Ya kalau kita makan terus sama pisang, sarapan pagi untuk menggantikan shake yang isinya 23 vitamin mineral, protein 7 gram. Ya kalau nggak pakai PPP, kalau pakai PPP itu sekitar 11 gram. Kemudian masuk serat 2,5 gram dengan 23 vitamin mineral, lemaknya 0 dibanding dengan kita makan telur 3 gram, paling tinggi itu udah telur bagus tuh 3 gram. 3 gram telur proteinnya aja nggak sampai separuh. Seratnya nggak banyak di situ. Di pisang oke, telur sama pisang ada, tapi kalium. Ada nggak asam folat di pisang? Ada nggak magnesium, kalium, selenium, kromium? Ribet kita. Nah, jadi pasti ada konsekuensi yang beda ketika kita sarapan dengan nutrisi yang lengkap, yang memastikan semuanya dalam kondisi yang cukup, ya, dengan kita menggantikan. Apakah harus minum Herbalife seumur hidup? Ya terserah, bebas, gitu. Ya, jadi beda antara kebutuhan sama ketergantungan. Kemudian mitos selanjutnya yaitu tadi, karena ketergantungan begitu nggak minum lagi, begitu nggak konsumsi Herbalife lagi, maka berat badannya naik bisa 2 kali lipat. Nah ini ya, jadi sebenarnya waktu kita udah habis, hampir habis. Jadi kalau kita nggak minum lagi, kita naik lagi. Gini teman-teman, jujur, orang minum Herbalife bertahun-tahun juga masih banyak yang gemuk. Jadi mau gemuk apa kurus bukan karena minum Herbalife-nya berhenti, tapi kalori yang masuk berlebih, aktivitas yang dilakukan tidak sebanyak kalori yang harusnya dibakar gitu. Nah, jadi yang bikin gemuk sama tidaknya itu adalah metabolisme tubuhnya, kalorinya, mindset-nya, bukan produk Herbalife-nya. Karena kalau kita mau jujur-jujuran, sorry banget, banyak banget orang Herbalife yang minumnya lengkap tapi gemuknya kebangetan, gitu banyak gitu. Tapi ya nggak masalah, dia maksudnya sehat-sehat aja katanya kan, tapi tetap aja gemuk itu tidak sehat ya teman-teman. Jadi kalau dibilang berhenti naik lagi, banyak juga kok yang sudah berhenti minum Herbalife dia nggak naik lagi berat badannya karena memang menjaga intake kalori, tapi tetap akan beda secara kualitas tubuhnya dengan yang tetap melanjutkan dengan nutrisi Herbalife ya. Jadi itu pilihannya terserah pada individu masing-masing. Kemudian apalagi ya, boleh ketik di chat dong apa saja mitos-mitosnya ya. Oh ya, merusak ginjal. Oke, merusak ginjal, merusak hati. Teman-teman, perihal merusak hati itu teman-teman kalau jenis sudah member punya ID, buka. Ya, oke, mahal nanti kita bahas. Coba dibuka ya, My Herbalife-nya. Nanti di situ ada pojok nutrisi, diklik pojok nutrisi. Kemudian nanti dilihat tuh ada materi-materi training. Di situ ada pernyataan resmi dari Herbalife terkait kasus hepatotoksis. Jadi kan dulu tuh berapa tahun yang lalu tuh ada jurnal yang dikeluarkan oleh situs jurnal yang sangat terkemuka, itu isinya gempar bikin geger. Katanya Herbalife merusak hati. Ditemukan pada beberapa 30 orang yang merusak hati hepatotoksis. Dari situ ada jawaban dari Herbalife. Jadi teman-teman mau urusan merusak ginjal, merusak hati, perlu kita catat bahwa kondisi tubuh sebelum minum Herbalife itu kan nggak diperiksa. Karena Herbalife ini kan bukan obat, bukan diresepkan oleh dokter, gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya
punya kondisi kesehatan tertentu, apalagi kalau berat badannya udah berlebih sekali. Kasusnya seringnya karena kelebihan berat badan, pankreasnya udah banyak banget lemak, maka produksi insulinnya turun, akhirnya diabetes. Saat diabetes tidak tertangani dengan tepat, terjadilah kerusakan organ-organ, termasuk organ ginjal yang paling sering rusak. Karena diabetes, asam urat, hipertensi. 3 ini penyakit yang sering banget melanda orang yang gemuk. Hipertensi, diabetes, asam urat. Jadi orang yang kelebihan berat badan, orang gemuk. Dan 3 masalah penyakit ini, diabetes, nih kakak beradik loh, diabetes, hipertensi, sama asam urat. Ketiganya ini itu adalah penyakit yang paling sering merusak ginjal. Lah, terus dia minum Herbalife. Terus nggak tahu nih asam uratnya berapa, gula darahnya berapa, tensinya berapa. Minum Herbalife, minum Herbalife. Awalnya minum obat, begitu minum Herbalife udah nggak minum obat lagi karena badan udah enak, seger. Tahu-tahu sembab. Karena ternyata tensinya tidak terkendali karena udah berhenti obat, misalnya. Jadi kalau tiba-tiba ada gagal ginjal, nyalahinnya Herbalife. Padahal dia udah punya 3, salah 2 atau salah 3-tiganya dari penyakit tersebut akibat kelebihan berat badannya. Jadi saran saya, kalau teman-teman atau di sini ada yang baru mulai atau punya keluarga yang baru mau mulai Herbalife, pastikan dulu dia tensinya berapa. Kalau tinggi suruh ke dokter deh, atau suruh konsultasi sama dokter dulu. Kemudian diabetes, minum obatnya harus sering konsultasi sama dokter. Kalau kita biasanya syaratkan, kalau mau program sama saya, Bapak, Ibu harus rutin ya, kontrolnya sama dokter atau puskesmas harus rutin, karena saya nggak tanggung jawab gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dia stop obat karena udah enak badannya. Ya, sering banget tensi 150 ngerasa aman, padahal itu tensi yang berbahaya, ngerusak organ-organ termasuk ginjal. Orang taunya minum Herbalife, padahal dia nggak minum obat, padahal tidak terkontrol 3 penyakit tadi. Ya, terus ibaratnya gini, nggak minum Herbalife, ginjalnya rusaknya 2 bulan lagi. Minum Herbalife agak lebih panjang, rusaknya setahun lagi. Saat setahun lagi orang akan nyalahin Herbalife-nya. Padahal ada obat-obat tertentu yang harus dikonsumsi. Padahal tubuhnya sedang menuju proses ke penyakit yang parah. Yang sebenarnya si nutrisi kita udah berusaha untuk memperbaiki sel-selnya, tapi kerusakannya parah. Kok kemarin baik-baik aja, sehat-sehat aja, mungkin alarm tubuhnya yang rusak. Orang kalau tensi 200 baik-baik aja, alarm tubuhnya rusak. Jadi jangan bangga kalau misalnya tensi saya 180 tapi saya ke pasar jalan nggak apa-apa, nggak minum obat. Itu artinya tubuh kita sinyalnya error. Gula darah juga gitu. Gula darah saya 200 tapi nggak apa-apa, nggak kebas, nggak kesemutan. Nah, itu artinya alarmnya rusak. Nah, pada orang-orang yang alarm rusak ini, saking rusak tubuhnya, dan minum Herbalife, dia terus enak, enteng, nggak minum obat, padahal penyakitnya terus berlanjut sampai ke berat. Nah, itu yang harus hati-hati. Sehingga sering yang disalahin Herbalife-nya lah, rusak ginjal, rusak hati. Kenapa bisa rusak ginjal? Kenapa bisa rusak hati? Karena orang gemuk itu sering terjadi perlemakan hati atau istilahnya fatty liver. Fatty liver dibiarkan 6 bulan sampai beberapa tahun bisa menjadi hepatocellular carcinoma. Itulah yang banyak terjadi sehingga muncullah jurnal itu. Jadi hati-hati juga kalau kita gemuk. Coba kalau mau random USG, berat badan di atas 80 kilo, coba USG. Iseng aja pergi USG, lihat hatinya. Sebagian besar untuk perlemakan hati. Perlemakan hati, dia nggak minum Herbalife juga lama-lama hatinya rusak. Pas minum Herbalife, pas memburuk kondisi hatinya. Ya udah, Herbalife yang kena gitu. Ya, teman-teman ya, jadi hati-hati. Terakhir mahal. Kayaknya kita mesti 2 sesi ya ngebahas ini ya, nggak kelar karena waktu kita udah hampir habis nih, tinggal habis sebenarnya. Terakhir tentang mahal. Nah, jangan pernah kita jawab sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Itu bukan jawaban yang diinginkan orang. Ya, jadi terkait mahal biasanya saya cuma senyum. Itu tidak butuh jawaban. Gitu. Cuma saya punya tim ya. Beliau itu anak IPB ya. Jadi waktu itu, tapi dia ekonomi. Penelitiannya adalah tentang, kalau nggak salah saya tentang kemampuan orang membeli Formula One shake Herbalife. Di orang Indonesia tuh isinya kesimpulannya bisa orang UMR bisa kok beli shake.
2 kaleng shake bisa per bulan. Ya mungkin kalau minum lengkap dia butuh effort lebih, dia butuh bantu orang lebih banyak supaya bisa minum Herbalife-nya lengkap. Mungkin itu ya dari saya, Ko Enju, saya sambil jawab ini aja ya pertanyaan yang di bawah ya. Mitos di luar Oke, sana kalau Dok, lagi minum udah mau habis, Dok. iya waktunya habis, saya jawab cepat aja ya pertanyaan di bawah biar ingat ya. Nggak boleh minum obat. Kalau minum obat dari dokter nggak boleh minum Herbalife, nggak, tetap harus minum obat dan minum Herbalife ya. Tapi untuk kondisi medisnya harus konsultasi sama dokter. Boleh nggak bareng obat? Boleh, orang di makanan, dia lihat aja aturan pakai obatnya. Minum sebelum makan obatnya, ya udah sebelum minum shake minum. Minum setelah makan, ya udah setelah minum shake minum, gitu aja. Saya pernah dengar dan baca kandungan kedelai jika ada yang menyebabkan kanker. Jika konsumsi banyak harus dibatasi. Ya, yang menyebabkan kanker itu sebenarnya bagian yang namanya phytoestrogen, ya, estrogen yang berasal dari tubuh tumbuhan. Tapi penelitian justru sebenarnya Herbalife isoflavon ya dari Herbalife justru sebenarnya membantu recovery sebenarnya pada kondisi tumor masuk umur rahim. Ya, jadi banyak banget jurnal pro dan kontra seputar kedelai ya. Tapi kalau perkembangan terbaru justru isoflavon dari kedelai itu bermanfaat dan penderita kanker. Kalau alergi hentikan, kalau alergi hentikan. Ya. Susah BAB, cukupi seratnya. Serat itu pastikan 30 gram per hari masuk dan airnya, ya. Kata dokter dia kelebihan gula sedangkan gula darahnya rendah. Oke, waktu habis. Saya udah dibilang sama kepala sekolah. Waktu kita habis. Nanti mungkin sesi selanjutnya ya. Terima kasih, Coach Enju. Oke, semuanya terima kasih ya teman-teman sudah menyimak edukasi pagi ini. Masya Allah luar biasa, Dr. Fepti. Sehat selalu buat kita semuanya. Semoga bulan puasa ini kita semuanya diberi keberkahan, kesehatan ya. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Konsultasikan lagi semuanya kepada dokternya dan coachnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih, saya tutup, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam.